Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai kita celaka seperti Qorun. Jangan sampai harta yang kita miliki ini, yang tidak sebanyak dimiliki Qorun, membuat kita celaka seperti Qorun. Qorun adalah kaum Nabi Musa, berkebangsaan Israel, dan bukan berasal dari suku Kipti, atau Gipsi, bangsa Mesir. Qorun adalah sepupu Nabi Musa, anak dari Yasar adik kandung Imron, ayah Nabi Musa. Baik Nabi Musa maupun Qorun, masih keturunan Nabi Yakub. Awal kehidupan Qorun sangatlah miskin, dan memiliki banyak anak. Sehingga pada suatu kesempatan, ia meminta Nabi Musa untuk mendoakannya kepada Allah. Yang ia pinta adalah kekayaan harta benda, dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah. Allah mengutus Musa kepadanya, seperti diutusnya Musa kepada Firaun dan Haman. Allah telah mengaruniai Qorun harta yang sangat banyak, dan perbendaharaan yang melimpah ruah, yang banyak memenuhi lemari simpanan. Perbendaharaan harta dan lemari-lemari ini sangat berat untuk diangkat, karena beratnya isi kekayaan Qorun. Walaupun diangkat oleh beberapa orang lelaki kuat dan kekar pun, mereka masih kewalahan. Qorun mempergunakan harta ini dalam kesesatan, kezaliman dan permusuhan, serta membuatnya sombong. Kekayaan harta Qorun yang melimpah ini, menjadi musibah dan bencana bagi kaum kafir dan lemah di kalangan Bani Israel. Dalam memandang Qorun dan harta kekayaannya, Bani Israel terbagi atas dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok orang yang beriman kepada Allah dan lebih mengutamakan apa yang ada di sisinya. Karena itu mereka tidak terpedaya oleh harta Qorun dan tidak berangan-angan ingin memilikinya. Bahkan mereka memprotes kesombongan, kesesatan dan kerusakannya serta berharap agar Qorun menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan memberikan kontribusi kepada hamba-hamba Allah yang lain. Adapun kelompok kedua, adalah mereka yang terpukau dan tertipu oleh harta Qorun, karena mereka telah kehilangan tolok ukur nilai, landasan dan fondasi yang dapat digunakan untuk menilai Qorun dan hartanya. Mereka menganggap bahwa kekayaan Qorun, merupakan bukti keridhoan dan kecintaan Allah kepadanya. Maka mereka berangan-angan, ingin bernasib seperti itu. Mereka ingin sekali memiliki apa yang dimiliki oleh Qorun. Qorun mabuk dan terlena oleh melimpahnya harta dan kekayaan. Semua itu membuatnya buta dari kebenaran, dan tuli dari nasihat-nasihat orang mukmin. Ketika mereka, orang-orang yang beriman, meminta Qorun untuk bersyukur kepada Allah, atas segala nikmat harta kekayaan, dan memintanya untuk memanfaatkan hartanya dalam hal yang bermanfaat, kebaikan dan hal yang halal, karena semua itu adalah harta Allah, ia justru menolak seraya mengatakan, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Menurut Ibnu Katsir, ucapan Qorun itu menunjukkan bahwa dia tidak butuh nasihat kebenaran. Bahkan, ia tidak merasa butuh dengan apapun, termasuk ampunan dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merasa dirinya hebat, dan harta yang dimilikinya murni karena kepintarannya. Sikap Qorun yang tidak bisa menghargai orang lain, dan selalu menganggap dirinya lebih baik dan lebih terhormat, hanya semata-mata karena harta yang dimiliki, adalah sikap orang yang kurang akal. Sikap demikian, biasanya umum terjadi pada mereka yang dititipi harta kekayaan oleh Allah, tapi tanpa dibarengi rasa syukur. Para mukmin kemudian berkata, kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sementara orang fakir yang lemah imannya, yang melihat kejadian tersebut mendukung ucapan Qorun.
Dan mereka berharap punya kekayaan seperti Qorun. Seraya mereka berucap, semoga, kiranya kita mempunyai harta seperti apa yang telah diberikan kepada Qorun, sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tak hanya durhaka pada Allah, Qorun pun kemudian mengkhianati Nabi Musa. Al-Quran menyejajarkan pengkhianatan Qorun ini, dengan penolakan Fir'aun, atau Ramses II, atas ajaran Tauhid yang dibawa Nabi Musa. Seperti disebut dalam surah Al-Mu'min ayat 23-24, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Firaun, Haman, dan Qorun. Maka mereka berkata, iya, Musa adalah seorang ahli sihir yang pendusta. Suatu hari, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan zakat. Nabi Musa lalu mengutus salah seorang pengikutnya untuk mengambil zakat dari Qorun. Begitu sampai, Qorun langsung marah dan tidak mau memberikan sedikit pun dari kekayaannya. Karena, menurut Qorun, kekayaannya itu adalah hasil kerja keras dan usaha sendiri, tidak ada kaitan dengan siapapun, tidak ada kaitan dengan Allah, atau dewa manapun. Suatu hari, keluarlah ia kepada kaumnya dengan kemegahan dan rasa bangga, sombong dan congkaknya. Maka hancurlah hati orang fakir yang lemah iman dan silaulah penglihatan mereka seraya berkata, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang diberikan kepada Qorun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Akan tetapi orang-orang mukmin yang dianugerahi ilmu, menasihati orang-orang yang tertipu seraya berkata, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman, dan beramal soleh. Berlakulah sunatullah atasnya dan murka Allah menimpanya. Hartanya menyebabkan Allah murka, menyebabkan dia hancur, dan datangnya siksa Allah. Maka Allah membenamkan harta dan rumahnya ke dalam bumi, kemudian terbelah dan mengangalah bumi, maka tenggelamlah ia beserta harta yang dimilikinya dengan disaksikan oleh orang-orang Bani Israel. Tidak seorang pun yang dapat menolong dan menahannya dari bencana itu, tidak bermanfaat harta kekayaan dan perbendaharaannya. Tatkala Bani Israel melihat bencana yang menimpa Qorun dan hartanya, bertambahlah keimanan orang-orang yang beriman dan sabar. Adapun mereka yang telah tertipu dan pernah berangan-angan seperti Qorun, akhirnya mengetahui hakikat yang sebenarnya dan terbukalah tabir, lalu mereka memuji Allah karena tidak mengalami nasib seperti Qorun. Mereka berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Penyebutan Qorun dalam Quran. Nama Qorun diulang sebanyak 4 kali dalam Al-Quran, 2 kali dalam surah Al-Qasas, 1 kali dalam surah Al-Ankabut, dan 1 kali dalam surah Al-Mu'min. Penyebutan dalam surah Al-Ankabut, pada pembahasan singkat tentang pendustaan oleh 3 orang oknum Toghut, yaitu Qorun, Fir'aun, dan Haman. Lalu Allah menghancurkan mereka, sebagaimana firman Allah, yang artinya, dan juga, Qorun, Firaun dan Haman. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan, membawa bukti-bukti, keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi, mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Di dalam surat Al-Ankabut, Allah berfirman, yang artinya, maka masing-masing mereka itu
kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu, kerikil. Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Surat Al-Ankabut, ayat 39-40. Penyebutan dalam surat Al-Mu'min atau disebut juga surat Ghafir pada kisah pengutusan Musa alaihi salam kepada 3 orang tagut yang mendustakannya. Allah berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata, kepada Firaun, Haman, dan Qorun, maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang pendusta. Surat Al-Mu'min, ayat 23-24. Gambaran kisah Qorun ini, menunjukkan bahwa Qorun adalah manusia yang sangat sombong, zolim, durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pelit, dan tidak memiliki akal sehat. Perbuatan Qorun sangat tidak patut dicontoh oleh siapapun. Padahal, jauh sebelum memiliki kekayaan, Qorun hanyalah seorang lelaki miskin, yang tidak mampu menafkahi anaknya yang banyak. Lalu, suatu ketika, Qorun meminta Nabi Musa alaihi salam untuk mendoakannya agar Allah memberikan harta benda yang banyak. Qorun saat itu dikenal sebagai orang yang soleh dan pengikut ajaran Ibrahim dengan baik. Janji Qorun untuk lebih khusyuk beribadah, dan membantu sesama setelah menjadi kaya, kandas. Dia mendurhakai Allah, setelah diberi harta yang banyak. Belajar dari kisah ini, marilah kita selalu ingat, bahwa apa yang kita miliki saat ini, hanyalah sebuah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan marilah kita untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah sebesar apapun yang diberikan. Pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah, bahwa harta bukanlah ukuran kebaikan seseorang. Tetapi ukuran kebaikan itu adalah amalan kita. Amalan kita kepada Allah, amalan kita kepada sesama, dan amalan kita terhadap alam dan harta yang kita miliki. Mari juga kita ingat bahwa, harta yang diberikan Allah kepada kita, juga menjadi bagian dari ujian Allah kepada kita. Kalau kita tidak bisa mensikapinya dengan baik, maka harta itu justru bisa menjauhkan kita dari Allah. Jangan sampai kita celaka seperti Qorun. Jangan sampai harta yang kita miliki ini, yang tidak sebanyak dimiliki Qorun, membuat kita celaka seperti Qorun. Semoga Allah melapangkan kita dengan rizki yang luas, yang juga dengan keberkahan. Sehingga dengan karunia Allah yang luas itu, kita menjadi semakin dekat kepada Allah, dan semakin menjadi manusia yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.